الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. Halo, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Lagi di mana, Mas? Oh, lagi ada di masjid ini Mas. Gimana Mas? Lagi sibuk nggak, tah? Enggak juga sih. Ini pas lagi istirahat sebentar. Mau deres ngos gitu. Gimana Mas? Ada yang bisa saya bantu Mas? Oh, enggak. Pengen ketemu teh, Mas. Ada yang mau dibicarain. Ya sekalian curhat lah. Bisa nggak kalau ketemuan? Bagaimana kalau Masnya ke sini aja, ke masjid ini? Saya tunggu. Ya udah. Ya, saya ke situ lah. Boleh Mas, boleh saya tunggu ya. Saya tunggunya Mas ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Budi? Alhamdulillah. Adik salim. Adik, anak soleh. Sini. Kangen Sehat adik. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini Mas Budi gimana Mas? Jadi gini, Mas. Gimana Mas? Saya teh boleh enggak teh kalau enggak ngerepotin mah mau nginep di rumah si Mas. Nginep di rumah saya? Iya, sama adik juga. Emang ada apa Mas? Kok kalau boleh tahu ada masalah apa kok? Jadi gini, Mas. Sebenarnya itu saya itu udah bosen teh. Berantem terus sama istri. Ya. Jadi mungkin ini yang terakhir meren saya udah capek berantem terus sama istri teh. Perasaan baik-baik aja Mas kelihatannya Mas. Iya, kalau dari luar mah kelihatan Mas ya. Padahal mah saya itu udah sakit hati. Udah sakit banget teh. Jadi saya teh udah fix meren lah mau cerai sama istri saya teh. Oh, udah parah itu Mas. Soalnya udah berkali-kali Mas. Saya itu kan kesekian kalinya udah nggak tahu berapa kali. Nah, pas saya bilang ke istri, ya udah, ya, ini mah kemarin Mas. Ya udah ini mah saya cerai aja. Saya bilang gitu. Oh, Mas Budi udah nyebut kata-kata cerai. Iya, udah berapa kali ini nggak tahu. Udah lebih dari satu kali. Iya, udah lebih dari itu. Makanya sekarang saya itu bawa adik sekalian nggak mau pulang, mau ya buat sementara mah nginep aja dulu di Mas Bandi. Oh, maksudnya tujuannya gitu tadi teh. Iya. Ya kan saya kan kagetnya Mas kok tahu-tahu mau nginep ada apa gitu. Iya. Terus masalah yang tadi Mas kalau boleh tahu, yang masalah cerai tadi teh, Iya. Mas Budi udah berapa kali ngomong? Kalau nggak salah Mas saya itu udah 3 kali lebih ini bilang cerai sama istri teh. Astagfirullahaladzim Mas, udah 3 kali Mas. Iya. Makanya saya tolonglah Mas Bandi. Ya buat sementara mah buat nginap aja ini sama adik. Oh gitu. Gini Mas, kalau masalah nginep mah gampang saya ya Mas ya. Iya. Tapi yang masalah tadi tuh Mas itu harus diperjelas Mas ini. Yang masalah Masnya ngomong cerai ke istri terus sampai 3 kali. Iya. Itu kalau menurut saya mah ini supaya lebih jelas itu udah jatuh talak apa belum ya Mas ya. Iya. Kita nanya ke Pak Ustadz, beliau yang
ahli agama, ahli ilmu-ilmu agama. Jadi nanti beliau yang bisa menjelaskan itu udah jatuh talak apa belum. Oh gitu Ya, Mas. kalau misalkan Mas Budi berkenan, yuk kita nanya ke Pak Ustadz. Boleh atuh dah. Ya, jadi Iya. apa namanya jatuhnya udah talak apa belum gitu ya Mas ya. Iya, iya. Yuk kita nanya Iya. ke Pak Ustadz ya Mas. Yuk. Ayo adik. Aku kaget. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ashhadu an la ilaha illallah rahmanir rahim Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi, Mas Bandi, adik, Adik salim dulu. makan apa tuh, Dik? Ya. Gimana Mas nih? Gimana nih? Ini Pak Ustadz. Duh saya teh malu mau ngomong teh. Begini Pak Ustadz, Ya. maaf ya Pak ya, mau menanyakan Ya. tentang apa ya, ini ada Mas Budi, ceritanya itu beliau ini ngomong masalah cerai sama Ya. istrinya. Saya tanyain, katanya udah lebih dari 1, 2, sampai 3 kali. Iya. Saya itu pernah dengar ya Pak ya, kalau udah mengatakan cerai 3 kali itu, saya pernah dengar kok itu kayaknya udah jatuh talak apa belum gitu ya Pak ya. Untuk itu Mas Budi saya ajak ke Pak Ustadz untuk menanyakan kejelasannya ini sebagai suami istri itu bagaimana hubungannya, udah jatuh talak apa belum, mohon dijelaskan Pak Ustadz ya. Ini waktu mengucapkan talaknya itu, waktu mengucapkan cerainya itu lagi marah apa gimana? Lagi emosi Pak Ustadz. Kemudian emosinya, marahnya ketika sedang marah, ketika sedang emosi itu, yang diucapkan itu sadar nggak dengan yang diucapkan? Ya sadar sih soalnya udah sering sih Pak Ustadz. Jadi sadar, Iya. gitu. Baik, gini ya, Mas Budi, masalah cerai itu, yang pertama ada beberapa masalah ya. Yang pertama itu masalah bagaimana hukumnya cerai ketika dalam keadaan marah. Nah, cerai itu ada dua, ada yang soreh, ada yang kinayah ya. Soreh itu artinya yang jelas, seperti kata-kata cerai, kata-kata talak itu jelas. Ada yang kinayah. Kinayah itu enggak jelas, perlu penjelasan. Seperti mengatakan, udah pulang kamu ke rumah orang tuamu, udah saya nggak butuh lagi sama kamu, udah kamu bukan siapa-siapa saya lagi. Nah, itu kinayah. Kalau ada suami yang mengatakan, udah kamu bukan siapa-siapa lagi, udah kamu pulang ke rumah orang tuamu, aku udah nggak butuh sama kamu, umpamanya. Maka apakah itu jatuh talak atau tidak? Maka itu harus dikembalikan kepada suami, apakah dia itu dengan mengucapkan kata-kata tersebut dia niat menceraikan atau tidak, gitu. Kalau umpamanya mengucapkan kata-kata aku udah nggak butuh sama kamu, pulang ke rumah orang tuamu, dengan tujuan hanya untuk mendidik agar istri itu mikir, maka itu tidak jatuh cerai. Tapi kalau mengucapkan kata-kata tersebut dengan ada memang niatan menceraikan, tapi kata-katanya seperti itu, maka jatuh talak. Nah, sekarang permasalahannya, ketika suami telah menceraikan istrinya, sudah jatuh talak. Nah, si suami ini maka berarti sudah pisahkan dengan istrinya. Tapi si istri itu kan dia walaupun sudah pisah ada masa idah. Masa idah itu masa penantian, tidak boleh menikah lagi dengan orang lain. Nah, masa idahnya yaitu 3 kali sucian. Idah cerai itu 3 kali sucian. Jadi kalau seumpamanya ketika dicerai itu si istri dalam keadaan suci, selesai dicerai, kemudian dia haid, maka dia sudah dapat 1 kali sucian. Kemudian dia suci lagi, kemudian dia haid lagi, maka 2 kali sucian. Kemudian suci lagi, haid lagi. Nah, di haid yang ketiga ini, maka di si istri itu sudah berarti sudah 3 kali sucian, sudah habis masa idah.
boleh menikah lagi dengan yang lain. Nah, jika di masa idah ini si suami ini kemudian dia merujuk kepada istrinya, mah balikan lagi, saya rujuk kamu, balikan lagi dalam ikatan pernikahan, maka itu jadi kembali lagi. Cuman berarti dia sudah punya hitungan talak satu tuh. Iya. Sudah punya hitungan talak satu. Kemudian nanti ketika udah rumah tangga tuh, udah balikan lagi, udah baikan. Satu ketika kemudian berantem lagi tuh, berantem. Si suami ketika lagi berantem dia mengatakan, "Oh, kamu saya cerai," umpamanya. Atau mengucapkan kata-kata yang memang bisa menimbulkan jatuh talak atau jatuh cerai. Maka berarti talak dua tuh. Talak dua si istrinya itu berarti idah lagi. Kemudian ketika di saat masih masa idah, si suami merujuk kembali, "Mah, kamu saya rujuk," umpamanya, atau kita balikan lagi. Nah, maka itu balikan lagi. Iya. Balikan lagi. Tidak harus akad, tidak harus akad lagi. Cuman saya rujuk kamu ke ikatan pernikahan lagi gitu. Maka itu jadi suami istri lagi. Tidak harus akad nikah lagi. Jadi cukup dengan rojak tuh aku rujuk kamu, maka itu balik lagi ke ikatan pernikahan. Nah, kemudian setelah itu biasa satu ketika berantem lagi, ngucapin lagi suami kata-kata cerai umpamanya, maka kemudian ketika sudah mengucapkan kata cerai yang ketiga, maka si istri itu ya dia harus idah dulu, dan si suami karena sudah 3 kali menceraikan istrinya berarti dia sudah bain atau talak bain, artinya talak 3. Suami tidak bisa balikan lagi kepada istri, suami tidak bisa merujuk, tidak bisa balikan lagi kepada istri, dan juga tidak bisa menikah. Kalau istri sudah habis masa idahnya, itu suami juga tidak boleh menikah lagi dengan mantan istrinya. Kecuali si istri itu nantinya, nih kalau udah talak 3 ya, si istri itu harus nikah lagi dengan yang lain, dengan laki-laki lain. Kemudian umpama oleh laki-laki yang keduanya ini setelah dinikah berhubungan suami istri, kemudian diceraikan, kemudian si istrinya itu kemudian idah lagi, baru setelah itu baru boleh menikah lagi dengan mantan suami yang pertama. Itu. Jadi kalau wanita yang sudah ditalak 3, itu dia tidak bisa dirujuk oleh suaminya, dan juga setelah masa idah pun umpamanya tidak boleh akad nikah baru lagi, tidak boleh, tidak sah, dan dia harus menikah dulu dengan yang lain. Yang lain itu namanya muhalil, berarti orang yang menghalalkan. Nikah dulu dengan orang yang dengan laki-laki kedua, dan dalam pernikahan itu harus berhubungan suami istri. Kalau tidak berhubungan suami istri, dicerai umpamanya, mau menikah lagi balik lagi dengan yang pertama, nggak sah. Harus berhubungan suami istri dulu karena memang mereka suami istri. Ya. Kemudian umpamanya dicerai oleh suaminya yang kedua, baru dia itu boleh balikan lagi dengan suami yang pertama dengan akad nikah baru setelah idahnya selesai ya, dengan akad nikah baru, dengan mahar baru, jadi akad baru gitu. Jadi seperti itu talak bain atau talak 3. Makanya kalau lagi ada masalah berantem sama istri, suami itu jangan gampang mengucapkan kata-kata cerai. Hati-hati, jangan. Walaupun semarah apapun, hati-hati, jangan. Nah, karena gini, marah itu, kalau mengucapkan kata-kata cerai, saya cerai kamu, walaupun dalam keadaan marah, ataupun bercanda, maka itu bisa jadi nantinya. Maka bisa jatuh nanti talaknya. Kalau kata-kata cerai, kan kata-kata cerai kan sore gitu, walaupun marah. Kecuali marahnya itu kalau marah yang memang orang-orang tertentu itu ada. Orang yang marah, ketika dia sedang marah, saking marahnya, dia nggak sadar dengan apa yang diucapkan. Sehingga umpamanya ada orang begini,
Dia marah. Kalau dia marah, dia ngomong bla 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 bla. Setelah reda marahnya, dia nggak ingat apa yang diomongin tadi itu, nggak ingat, nggak nyadar gitu. Nah itu kalau marahnya dalam taraf seperti itu, maka itu tidak jatuh. Orang marah, saking marahnya dia ngomong sama istri, aku cerai kamu. Tapi dalam keadaan marah yang dia sendiri nggak sadar dengan omongannya. Nah, kalau tadi kan masih terkontrol ya, jadi tahu kita ngomong cerai itu tahu gitu, Iya. sadar gitu. Nah kalau yang seperti itu masih jadi, masih jatuh talaknya. Nah kalau yang sampai hilang kesadaran, dia ngomong mengucapkan kata-kata cerai dalam keadaan marah, yang marahnya marah ke taraf hilang kesadaran, maka itu tidak jadi kalau yang seperti itu. Makanya saya nasihatkan hati-hati dalam rumah tangga ini. Jangan mudah mengucapkan kata-kata cerai. Gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya ya. Amin. Gitu. Hikmah, mengambil pelajaran. Terus ini gimana tuh saya Pak Ustadz? Ya karena Mas Budi sudah 3 kali menjatuhkan talak, berarti kan udah bain, udah talak 3. Berarti ya udah bisa, nggak bisa balikan lagi. Gitu, nggak bisa balikan lagi. Nah, walaupun udah habis masa iddah, nggak bisa balikan lagi sama mantan istri. Dirujuk nggak bisa, nikah lagi nggak bisa. Nah, ini istrinya harus nikah dulu sama orang lain. Nah, umpama sama orang lain tersebut kemudian diceraikan, maka baru boleh tuh Mas Budi setelah istrinya itu, mantan istrinya itu habis masa iddah, menikah lagi, diakadkan lagi, menggunakan mahar yang baru. Itu pun kalau dianya mantan istrinya mau dinikah lagi sama Mas Budi. Nah, itu orang yang kedua itu namanya muhalil namanya. Iya. Orang yang menghalalkan mantan istri Mas Budi untuk bisa kembali kepada nikah kepada Mas Budi. Gitu. Pak Ustadz terima kasih atas penjelasannya. Saya sama-sama. jadi paham. Ternyata berat juga Pak ya. Iya. Jadi nggak sembarangan gitu. Iya. Ya udah nanti insya Allah saya jelasin sama istri saya. Mantan istri saya. Oh iya ya Pak Ustadz ya. Iya. Karena udah ini ya Pak. Iya, sekarang udah mantan. Ya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz atas Ya, penjelasannya. sama-sama. Doain juga supaya Amin. saya Insya Allah. ini. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari semua Amin. peristiwa ini, dan insya Allah kedepannya bisa membawa kemaslahatan untuk semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Pak Ya, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.